Halo semua, kembali lagi di acara kita Naufal Talk Show. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang kece abis. Beliau adalah salah satu mahasiswa ilmu komunikasi di Fakultas Fisip Untan. Beliau saat ini berkecimpung di mata kuliah retorika. Kita sambut saja Mas Pandu. Tepuk tangannya semua. Silakan itu Mas. Ya. Mas, gimana kabarnya sekarang Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baiknya. Ya, baik. Gimana kuliahnya Mas? Alhamdulillah lancar Lancar, Mas, ya? Yuk, lancar banget. Bagus lah. Kan kita kan lagi ngebahas ini Mas tentang retorika ya. Mas, Iya, retorika benar. Sebagaimana yang kita tahu bahwa retorika itu adalah teknik berbicara atau seni berbicara yang bertujuan untuk menarik perhatian atau mempersuasif para pendengarnya ya Mas. Iya, benar. Nah, yang bagaimana yang saya tahu, yang bagaimana yang saya pelajari bahwa retorika itu bisa kita gunakan di berbagai bidang. Benar. Kira-kira supaya penontonnya lebih paham nih Mas, mengerti. Iya, iya. Mas bisa nggak sih ngasih penjelasan terkait bidang-bidang apa saja yang Gambaran dah Mas. Iya, gambaran mengenai bagaimana retorika itu bisa digunakan di berbagai kehidupan kita gitu. Oke, terima Mungkin Mas kasih. bisa sharing-sharing ke kita. Oke, terima kasih buat Mas Nopal ya. Jadi di sini saya kasih sedikit gambaran lah ya untuk retorika di kehidupan kita ya. Contoh kita ambil yang gampang-gampang aja lah ya Mas ya, kayak di politik. Misalkan di politik nih biasanya kan ada momen-momen kampanye kalau calon-calon presiden nih mau naik kan. Ya. Nah, kampanye nih hitungannya juga udah retorika Mas, karena mereka itu udah seperti memainkan teknik persuasi untuk meyakinkan rakyat masyarakat untuk memilih mereka tuh. Nah, buat selanjutnya lagi itu kita bisa ambil contoh dari seni. Seni juga bisa tuh Mas. Jadi misalkan nih ada sebuah pertunjukan pewayangan lah ya, pewayangan, terus pasti wayang ada ceritanya tuh kan. Nah, dalang memainkan sebuah wayang itu pasti ada ceritanya tuh. Nah, dari setiap gerak-gerakan si dalangnya itu ya, itu kan pasti ada dialognya, ada ceritanya, gerak-gerakannya. Nah, di situ tuh bisa kita ambil nilai-nilai dari cerita yang disampaikan si dalang tersebut. Nah, itu Mas. Berarti makin kita memahami cerita yang disampaikan dalang dan makin kita mendapatkan inti-inti dari cerita tersebut, nilai intisarinya. Berarti bisa dibilang kalau retorika yang dilakukan oleh si dalang itu makin sukses ya Mas? Iya, benar banget. Kalau kita memang dapat cerita dari penyampaian si dalang itu sukses artinya penyampaian kita. Nah, terus buat di bidang apalagi ya kira-kira ya penulisan sih. Penulisan misalkan kayak wartawan nih Mas. Wartawan juga menggunakan retorika sebagai sarana penyampaian media mereka nih. Jadi mereka nih teknik retorika mereka dikatakan berhasil apabila seseorang yang membaca artikel mereka itu merasa tertarik, tidak merasa bosan tuh Mas. Karena dari segi penulisan itu sangat berpengaruh, mempersuasi pembaca agar tetap betah membaca artikel mereka. Ya, Berarti kalau misalnya pembacanya nih Mas melihat berita yang sebenarnya pilu, lalu si wartawan itu mengemasnya dengan sangat apik sehingga membuat para pembacanya itu merasa sangat gitu. Ini dengan berita yang disampaikan. Iya. Berarti itu tuh bisa dibilang kalau retorikanya itu berhasil. Ya, berhasil, bener banget. Kayak tragedi Kanjuruhan kemarin tuh ya kan Mas? Iya itu. Jadi berita-berita kayak gitu kan walaupun kita sudah tahu kronologisnya kayak gimana, cuman dalam segi penulisan kita juga harus memilih teknik penulisan yang hitungannya ini bisa memancing pembaca agar tetap betah baca artikelnya gitu ya kan. Nah, buat selanjutnya tuh kita bisa ngambil contoh dari bidang ekonomi. Jadi kalau di kehidupan ekonomi itu kan ada yang namanya promosi produk ya. Jadi retorika juga bermain tuh di situ. Karena misalkan nih Mas punya produk. Jadi Mas kan mau mengenalkan produk Mas, misalkan kotak tisu nih, ya, mau dikenalkan ke masyarakat atau pasar kan. Nah, di situ tuh teknik retorika bermain karena Mas mempromosikan kotak tisu ini. Ini harganya sekian loh, ini kegunaannya bla 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 dan awet. Nah, di situ hitungannya kan sudah mempersuasi ya Mas ya.
karena meyakinkan orang agar membeli produk kita gitu ya. Ya, benar banget. Ah, Berarti kayak apa ya? Tawaran menawar itu bisa dibilang retorika dong ya, Mas, ya? iya, sebenarnya bisa juga tuh bilang kayak negosiasi lah ya. Negosiasi. Itu kan bisa mas, nyambung sebenarnya. Walaupun kasarnya ini hanya tipis-tipis lah ya. Ya, tapi kena kok. Kayak negosiasi harga. Nah, gitu karena kan. meyakinkan kan. Ya, Kita benar. pengen harga yang rendah gitu kan, turun gitu kan. Nah, itu Benar, kena benar. juga ya. Kayak misalnya kita sebagai penjual nih, Mas, menetapkan harga ini nggak bisa turun udah net karena barang ini apa ya, kualitasnya bagus. Iya, udah sesuai dengan harga yang kita pasang. Oh iya, benar banget, Mas. Bicara tentang retorika nih, Mas, ya. Saya pengen ngebahas tentang yang politik tadi, Mas. Hmm. Kira-kira Mas tuh ada nggak sih tokoh yang Mas agung-agungkan sebagai tokoh politik yang kredibel gitu, yang jago dalam retorika, yang jago dalam berpidato? Oh ya, kalau buat saya sendiri sih Najwa Shihab. Maju. Najwa Shihab itu terkesan menurut saya tuh kalau kita sadari ya mas ya, dalam setiap penyampaian beliau yang menggunakan teknik retorika atau mainkan teknik persuasif itu sangat terasa sekali meyakinkan kita gitu, walaupun beliau terkadang sering berada di sisi netral Ya. tapi beliau kalau soal meyakinkan apa ya, opini itu tuh sangat bisa dibilang lihai. Itu apa ya, langsung dapat gitu apa yang dia sampaikan itu langsung dapat. Najwa Shihab tuh. Ya, Mas, ya. Iya. Ya, saya pun juga sering tuh melihat, Mas, apa ya, opini-opini publik terhadap Najwa Shihab. Rata-rata tuh mereka tuh memang pada ngedukung apa yang Najwa Shihab sampaikan. Emang citranya tuh bagus banget Iya, di bagus kalangan banget. masyarakat kita ya, Mas, ya. Iya betul. Oke, Mas, mungkin bisa kita ambil kesimpulan Ya. kita yang dapat kita petik dari apa yang Mas Pandu sampaikan ke kita hari ini. Bahwasanya retorika itu bisa kita gunakan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari, tidak terbatas di bidang pidato, debat, dan politik atau sebagainya. Bahkan bisa dalam bidang ekonomi, ya, Mas, ya. Ya, bisa banget. Bisa tawar-menawar dan lain sebagainya. Mm-mm. Oke, Mas Pandu, Mm-mm. mungkin bisa kita akhiri sesi kita pada hari ini ya, Mas. Ya. Semoga para penonton dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang Mas Pandu sampaikan terkait retorika. Terima kasih bagi para penonton yang telah menonton acara kami dari awal hingga akhir nih. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan di acara Novel Talk Show. See you! Dah.